Aku dapat kami persilakan. Ambilkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di masjid Jami'ul Munawwarah yang semoga senantiasa tetap menyokong sadayana dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kita hormati yaitu Ustaz. Semoga senantiasa Ustaz beserta seluruh keluarganya senantiasa dalam perlindungan Allah. Dan lupa yang kita hormati beliau Bapak Lurah, Ustaz seluruh jajarannya, perangkatnya. Yang alhamdulillah kita bersyukur memiliki pemimpin yang insya Allah berada di jalur yang tauhid, di jalur yang senantiasa semangat dalam memperjuangkan agama Allah. Kita doakan beliau senantiasa selalu dalam perjuangan Allah Subhanahu. Tak lupa kepada Bapak Imam Jami'ul Munawwarah dan juga Bapak PTKN dan juga Bapak KY, Bapak Ustadz, guru agama, guru pendidikan dan lain sebagainya, dan juga kepada para imam masjid, imam mushola, Bapak RT, Bapak Kadus dan semua saja yang telah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta semoga tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti tidak saya di pasar semua kamu repot yang cai yang itu cai dia sangat ini Alhamdulillah, salawat serta salam semoga kita tercurahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluarganya, sahabatnya, para istrinya, anak-anaknya, keluarganya kepada Allah, Allah yang soleh dan juga kepada kita semua segala apa yang ada di dunia ini, baik alam goib maupun alam nyata, semua diciptakan oleh Allah dengan nurnya. Allah menciptakan nur Allah, kemudian diciptakannya Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad itulah turun sebagai bibit cikal bakal semua alam semesta ini, termasuk roh kita, sperma yang bergerak mendekati hidung telur, semua itu ada unsur Nur Muhammadnya. Di dalam air, di dalam udara, di dalam cahaya, di dalam buah-buahan, semua saja makhluk Allah itu ada unsur Nur Muhammad. Maka
sejatinya semua ini adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia diciptakan oleh Allah, maka bersemayam dalam hati kita, raga kita ada Nabi Muhammad. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita menyadari hal itu? Sudahkah kita sadar bahwa diri kita, ruh kita, raga kita klik nyambung kepada Allah tanpa sejengkal jarak pun, tanpa ada sedikit pun jarak kita kepada Allah, karena Allah lebih dekat dari orang Nabi itu sendiri. Maka itu yang kami maksud, bahwa semua alam semesta ini sejatinya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah tauhid, ilmu yang mengajak kita yang asalnya dari laut menjadi garam. Kemudian ketika garam itu sudah menjadi garam, ternyata garam itu sombong. Kata garam, aku adalah garam. Dari sisi laut, garam itu sejatinya laut. Tetapi kebanyakan manusia lupa bahwa kita semuanya itu diciptakan dari Nur Muhammad. Naik lagi Nur Allah asalnya dari zat hidup, zat tunggal. Dialah yang awal dan akhir, dialah yang maha hidup, zat yang kantaran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sebelum ditiupkan ruh kita berada di alam ruh sana, Allah menjanji kita. Kita sudah pernah bermakrifat kepada Allah. Kita sejatinya sudah pernah mengenal Allah, bersahadat kepada Allah. Ruh ini sudah menyaksikan bahwa Allah lah yang berhak dan wajib kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa dalilnya? Qalu bala sahidna, apakah engkau mengakui bahwa aku Tuhan? Alastu bi rabbikum? Maka kita jawab, qalu bala sahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika kita sudah berjanji, ditiupkanlah kita ke dalam ruh. Ruh itulah yang ditiupkan oleh Allah ketika jabal bayi berusia 40 hari ketiga. Itulah maka orang Sunda ngopati arana, ngopati, maka di saat itulah kita ditiupkan ruh. Ruh itu masih suci, masih bermakrifat kepada Allah. Kemudian ruh itu keluar, biji cek Sunda teh lahir. Maka Nabi Muhammad mengatakan setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Baik orang tuanya agamanya Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, semua sejatinya ruh itu dalam bayi itu dalam keadaan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bayi itu lahir besar, ketika akil balik mulailah Allah menanamkan nafsu yang pertama, yaitu nafsu yang hakiki. Mulailah hati mulai tergambar selain Allah. Apa itu? Yaitu kesenangan dunia. Ketika seorang manusia akil balik, yang perempuan ditandai dengan menstruasi, yang laki-laki ditandai dengan mandi basah, di saat itulah kita sadar tidak sadar mulai menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai senang dunia, kita mulai senang wanita, kita mulai senang selain Allah. Bahkan kita mulai menuhankan diri kita, kekuatan kita, pikiran kita, surga dan neraka pun kita tuhankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai diajarkan ilmu syariat, ya, kita mulai mengamalkan ilmu syariat sampai anjok ayeuna. Maka
kami mengajak kepada kita semuanya, ayo kita naikkan syariat itu, kita lakukan menjadi thariqah, thariqah kita naikkan menjadi hakikat menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah lahir di dunia ini, beliaulah yang membawa diri kita, membawa umat ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Cuman pertanyaannya, sudahkah dengan Islam hati kita bercahaya, bercahayanya makrifat kepada Allah, ataukah masih bercahaya selain makrifat kepada Allah? Bapak Ibu, yang namanya ilmu makrifat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mempelajari ilmu hakikat, syariat, thariqat, hakikat, makrifat, hukumnya wajib. Seperti wajibnya ketika kita menanam padi, mempelajari cara mencangkul juga wajib. Mempelajari cara menanam juga wajib. Mempelajari cara memanen, memupuk dulu juga wajib. Memanen juga wajib. Sampai memanak nasi, sampai merasakan nasi itu sendiri, itu semua wajib kita pelajari agar tidak berhenti saja dinyangkul saja, dinanam saja, tetapi kita tidak sampai memanennya, bahkan merasakan padi itu sendiri. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei jamaah-jamaahku iman, udkhulu mlebu sira kabeh, asuplah manusia kabeh dina fis-silmi dalam agama Islam kafah secara sempurna. Sempurna di sini tidak hanya sempurna syariatnya, melengkap semua syariatnya kita lakukan, tetapi mohon maaf saudaraku, ayo kita naikkan diri ini juga lengkap syariatnya, thariqatnya, hakikatnya juga makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mudahnya, lengkapnya hati ini masuk Islam, tidak hanya zahir yang masuk Islam, tetapi juga batin juga masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mungkin kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, raga ini sudah bersyahadat, raga ini sudah sholat, raga ini sudah wudu, raga ini sudah puasa, raga ini bahkan mungkin naik haji, tetapi sudahkah hati kita masuk Islam secara sempurna? Sudahkah hati ini betul-betul asyhadu alla ilaha illallah, betul-betul menyaksikan, menafikan ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perilaku kita sehari-hari, yang namanya Tuhan itu banyak Pak Bu. Kalau zaman dulu berhala-berhala itu sudah dipotongi sama Nabi Ibrahim, sudah dikapak. Tetapi berhala saat ini jauh lebih lembut, jauh lebih gaib, sehingga kita tidak sadar sudah menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita masih ada Allah selain Allah dalam hati, berarti kita belum asyhadu alla ilaha illallah. Apa selain Allah dalam hati kita? Ya semua saja. Harta, tahta, wanita, ya, kesenangan dunia, jabatan, pangkat, kehormatan, ibadah, surga, neraka, ilmu, semua itu adalah makhluk, dan yang namanya makhluk berpotensi kita tuhankan. Maka ayo sudah saatnya ilmu ini digelar di jagat. Ilmu ini tidak ada lagi yang menafikan bahwa setiap manusia wajib hukumnya meningkatkan derajatnya menuju makrifat, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah dalam sholat kita berjumpa Allah?
Ataukah masih ada kotoran selain Allah, ingin dilihat orang, ingin dianggap ulama, ingin dianggap imam besar, ingin dianggap seorang yang ahli ibadah? Itu semua adalah kotoran dari Allah selain Allah Subhanahu wa taala, kotoran hati yang menyebabkan hati kita masih gelap gulita seperti gelapnya lampu tadi yang listriknya jeglek. Gelap enggak, Pak? Gelap. Ketika ruangan hati kita gelap, bisakah nyatanya Allah di situ? Ketika ruangan ini gelap, bisakah nyatanya pisang di sini? Tidak kelihatan. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ketika sakar dinyalakan lagi jeglek, cahaya makrifat datang, maka nyatalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menyebabkan gelapnya hati, yaitu syahwatud dunia. Maka ayo, sudah saatnya kami sampaikan, bukalah hati selebar-lebarnya bahwa tauhid itu tidak hanya tauhid zahir, tetapi saatnya kita naikkan tauhid menuju batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, syirik itu ada dua. Yang pertama yang namanya syirik jali, yang kedua namanya syirik khafi. Bukan covid, bukan. Syirik khafi, syirik yang lembut. Syirik jali itu syirik yang sangat nyata. Syirik yang terlihat laku zahir kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Pergi ke dukun. Pergi ke orang yang dia jelas-jelas bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun jin, Pak, tidak bisa disandingkan dengan Allah. Punten. Sehebat apapun jin, makhluk, batu, jimat dan sebagainya, tidak satupun yang bisa disandingkan dengan Allah. Mohon maaf. Maka itulah yang dinamakan syirik jali, syirik yang nyata-nyata rohir kita masih muntangan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang kedua adalah syirik khafi. Ini sangat lembut sekali. Syirik khafi adalah syirik yang ketika hati kita belum bisa melihat Allahnya. Mohon maaf, ketika panjenengan masih melihat yang bicara ini adalah Mas Fikinya, itu sejatinya masih syirik yang sangat lembut. Tetapi ketika hati panjenengan sudah bisa melihat, oh, yang menanamkan ilmu, yang menggerakkan bibirnya, mulutnya, semua itu sejatinya adalah Allah, maka itulah sejatinya hati kita sudah lepas dari belenggu syirik yang sangat lembut. Lantas syirik yang sangat lembut itu apa lagi? Kita dalam sholat selalu berdoa, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Sudahkah kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? At-tahiyatul, segala kehormatan. Lamun tak aing disorok moal sesapaan, berarti kita masih merenggut pakaian Allah berupa ingin dihormat. Saya ulama, kalau saya tidak ditempatkan di paling depan, cairnya 2 gelas, itu membuat hati saya sedih, berarti dia masih at-tahiyatulnya belum jalan. Saya ulama, kalau saya bukan yang mimpin Yasin, kalau bukan ini, hati masih muncul seperti itu, berarti dirinya masih memakai pakaian kehormatan milik Allah. Di saat itulah dia masih menyekutukan Allah berupa syirik yang sangat lembut, yaitu syirik khafi. Sudah saatnya dinaikkan, Pak. Sadahayu sudah tertata baik, sudah saatnya kita naikkan. Bukalah hatimu untuk terus menerima ajaran dinul haq, yaitu ajaran yang membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatuh, segala keberkahan, keselamatan,
itu hanya milik Allah, bukan milik batu, bukan milik jin, bukan milik dokter, bukan milik bidan dan sebagainya, tetapi yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, hati harus berkata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Ketika hati masih pandangan berhenti, yang menyembuhkan dokter, yang menyembuhkan paramed, yang menyembuhkan mantri, katakanlah, hati berarti belum ingat Allahnya. Di saat itu kita masih menuhankan selain Allah berupa dokter, berupa obat, berupa mantri dan lain sebagainya. Maka pandangan hati yang makrifat lebih mudah terus tajalikan, hanya melihat Allahnya, melihat bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 makom. Ketika makom itu dikatakan apakah masih gelap gulita atau sudah terang benderang, 3 makom. Makom yang pertama adalah makom muhadharah, makom umum. Makom umum adalah makomnya orang-orang yang senantiasa belum tercerai oleh cahaya Islam. Ya masih sholat ikut-ikutan, masih ngaji ikut-ikutan, syariat ikut-ikutan dan sebagainya, tanpa mengerti hakikat apa yang dilakukan, bahkan tujuan untuk berjumpa Allah itu belum. Makom muhadharah itu adalah makomnya orang-orang yang senantiasa mempelajari syariat tetapi belum pengen hati masuk ke ranah hakikat menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami mengajak saudaraku, ayo naikkan dari muhadharah menuju. Yang kedua, makomnya adalah makom mukasyafah. Makom mukasyafah ini si salik atau al-ubad, ahli ibadah sudah mulai mengamalkan tertentu, istiqomah, mewiridkan, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah, tetapi masih tercampuri tendensi niatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tercampur. Sehingga ketika amalan-amalan itu diamalkan dengan istiqomah, bisa jadi rezekinya lancar, kesaktiannya nambah, bahkan bisa jadi dilihatkan hal-hal gaib, melihat masa depan, bertemu dengan Nabi, Rasul, bertemu dengan leluhur, semua itu arane masih makhluk. Jadi untuk nyupang itu nggak usah jauh-jauh, Pak. Amalkan saja Al-Waqiah, amalkan saja Qul Allah, amalkan saja yang kerajaan Al-Mulk, Pak ya. Bisa jadi lurah, bisa kaya, bisa. Yang penting istiqomah, tetapi niatnya jangan karena Allah, tetapi masih karena nafsu dunia. Itu kami katakan dari kacamata makrifat masih dunia, penuh kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ngajak saudaraku semua, ayo. Saya tidak menyalahkan, tidak. Cuma dari kacamata makrifat, ayo naikkan, jangan terus berkecimpung di dunia mukasyafah. Naikkan yang ketiga, yaitu dunia musyahadah yang ada isinya, yaitu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau masih berputar-putar terus di dunia muhadharah dan mukasyafah, maka niscaya saya pastikan tidak akan pernah berjumpa Allah. Sholat berjumpa ingin dilihat orang, zakat berjumpa karena ingin disanjung orang, riret dzikir duha masih karena pahala, masih karena takut neraka. Mohon maaf, ini dari kacamata makrifat, ilmu makrifat. Maka ayo, kami bukan berarti menyalahkan, tapi kami mengingatkan, mengajak semua, murnikanlah ibadahmu, hidupmu dan matimu
itu hanya lillah. Lillah itu bukan hanya untuk, tetapi sadar hati datangnya dari Allah. Kita bisa melaksanakan karena Allah, dan kita melaksanakan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi tercampur. Lantas bagaimana Mas Vicky jika saya ingin doa, ingin kaya, ingin sugih, ingin jabatan? Hanya satu caranya Allah memberikan jalan, yaitu angkatlah kedua tanganmu, mintalah, ya Allah berikanlah hamba kekayaan, kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh apapun. Itulah doanya Nabi Sulaiman. Maka ketika mau tahajud, mau duha, jangan kau kotori niatmu. Ketika mau minta, ya mintalah ketika berdoa. Itu caranya. Maka ketika kita sudah sadar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sadar hati yang menanamkan niat saya ke sini adalah Allah, yang menggerakkan jantung saya, kaki saya, tangan saya adalah Allah. Bahkan ketika itu sudah sadar, maka duduk kita di sini sadar, oh ternyata ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah Pak berjumpa Allah seperti itu, indah. Tetapi beda ketika dari rumah, saya ulama, saya ingin ceramah. Saya dari jauh sana ingin didudukan yang paling mewah. Itu namanya berangkatnya dari nafsu, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, katanya kita memperingati Maulid Nabi, maka sejatinya hakikat Maulid Nabi adalah lahirnya hati kita, lahirnya cahaya makrifat. Bukalah cahaya itu sehingga apa? Allah nyata dalam hatimu, tersingkirlah kegelapan yang selama ini kita tuhankan berupa apa? Nafsu keterangan dunia, yaitu kehormatan, harta, tahta, wanita, anak, dan juga apa? Kepintaran, merasa paling alim, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling segalanya. Ketika masih muncul itu, berarti kita masih menuhankan diri kita. Maka kami sampaikan apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kami tidak memaksa saudaraku. Ini kami sampaikan bukan berarti kami memaksa. Jika engkau ingin menaikkan, ya terimalah. Jika enggak, ya lepehen. Lamun cek Jawa teh di apa muntahkan wae. Ya. Tidak ada beban bagi saya. Apakah saya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihina maupun dikatakan sesat, ya itu sudah tidak akan menjadi masalah. Saya yakin ajaran yang kita bawa ini adalah makrifat yang senantiasa makrifat Muhammadiyah, bukan makrifat Iblisiyah. Kalau makrifat Iblisiyah, mohon maaf, cirinya adalah tidak mengajarkan kita laku syariat. Ada nggak Pak seperti itu Pak? Banyak. Sholatnya dibatin baik, berarti hubungan badan suami istri dibatin baik apa ya? Nggak usah hubungan suami istri. Puasanya dibatin, berarti madangnya aja dimakan, tetapi dibatin wae. Betul nggak? Keruh kita masih nempel di raga, maka kita masih butuh syariat. Jadikanlah laku syariat itu menuju hakikat, menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya berhenti di laku zahir, tetapi naikkanlah hatimu terus apa? Senantiasa menemui Allahnya dalam setiap apapun. Maka dalam doa iftitah dikatakan inni wajhtu wajhiya. Itulah hakikat salat. Ini sesungguhnya wajhtu hati ini, roh ini aku hadapkan kepada Engkau ya Allah. Tetapi apa buktinya? Ketika takbiratul ihram saja yang muncul masih selain Allah Subhanahu. Maka kami sampaikan gojek ono zikir yang ketiga. Mohon maaf kami sampaikan malam ini. Zikir yang pertama adalah zikir ketika kita jahar melapaskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah zikir yang diucapkan dengan mulut. Zikir jahar, zikir tingkat pertama. Zikir tingkat kedua naikkan, zikir yang melalui batin saja. La ilaha illallah, tapi dalam batin.
batin. Oke, bisa ya Pak ya? Sering. Yang ketiga ini goceono, ya, belum yang keempat, 3 dulu. Yang ketiga ini goceono betul, yaitu zikir sirul asror, zikir yang rahasia di dalam rahasianya hati. Apa caranya? Yaitu pentokkanlah pandanganmu selalu mentok kepada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholatnya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya ya sholat, berdirinya ya sholat, tidurnya ya sholat, makannya sholat, ibadahnya sholat, perangnya sholat, makannya sholat. Ya, bahkan kelaunya Rasulullah itu juga sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir tingkat 3. Caranya apa? Jangan engkau pandang makhluknya, pandanglah Allahnya. Contoh, suami capek, ya, ibunya pengen salakinya pengen dibuatkan kopi, tetapi ibunya jawabnya ketus. Kalau kita melihat istri itu makhluknya, kira-kira makhluk marah nggak? Marah, pasti marah. Tetapi kita sadar Allahnya, yang membuat istri marah, yang membuat istri tidak mau membikinkan kopi itu adalah Allah. Allah kene bisa atau hati marah? Bisa nggak hati marah ketika sadar seperti itu? Tidak bisa. Karena hati sudah bertajali, duduk di tajali, maka bukan ditaholi lagi, duduknya sudah ditajali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ibunya, bapaknya capek, yang dipandang adalah harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, ketika Allah kucing dilempar dendeng. Bapak tahu dendeng? Daging sapi yang dikeringkan, ya, bener nggak? Ketika dendeng itu dilempar oleh pemilik dendeng, pemilik kucing dilemparnya ke kucing, kira-kira kucing itu mengejar yang melempar dendeng atau dendengnya yang dikejar? Dendengnya yang dikejar. Ya. Ketika manusia dilempar kenikmatan oleh Allah, yang dikejar Allahnya apa kenikmatannya? Berarti kalau kita masih melempar kenikmatannya, berarti hati ini tidak ubahnya dengan aku orang ngomong loh Pak. Maka ingat sadar, semua kenikmatan dari Allah, tidak enak juga dari Allah, takwa dari Allah, maksiat dari Allah, itu dari kacamata makrifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ada wanita cantik, ya, melempar, ya, uang segepok kepada jenengan sebagai laki-laki, kira-kira tak sing dilihat uangnya apa ngejar wanita cantik ya? Duitnya dicopot, jangan dikejar. Duitnya dicopot, wanitanya dikejar. Apa? Paling duitnya tok dicopot ya. Ya, itulah Pak. Ya, selama ini kita lupa Allahnya ketika Allah sakit saja. Ketika kita dilempar kerikil oleh Allah berupa sakit, bisa atau kita itu melihat kerikilnya atau melihat Allahnya? Ketika kita dilempar kerikil sakit oleh Allah, bisa atau hati mengatakan, oh sakit saya ini datangnya dari Allah, bukan karena disantet si A, santet si B, santet si C, bukan karena makan apa santan, bukan karena makan apa? Bisa atau hati mengatakan seperti itu? Pasti mengatakan, saya sakit, sibuk hati, ini siapa sing jaya ini saya. Maka cara apa zikir tingkat 3 tadi, Pak Bu? Ketika sakit, sibukkanlah hatimu. Pertama, datangnya sakit itu adalah karena dosa manusia itu sendiri. Bima kasabat aidin dinas. Ketika kita melakukan dosa, di atasnya adalah takdir kita harus sakit, maka apa? Allah menurunkan, digiring tiba-tiba sing ora biasane mangan santen, dadi mangan santen. Sing ora biasane makan iwak wedhus, dadi mangan iwak wedhus. Sing bikin sakit bukan santennya, bukan iwak wedhusnya, tetapi yang bikin sakit adalah dosa manusia itu sendiri. Bisa atau hati mengatakan seperti itu? Pasti mengatakan, saya sakit karena diuji gundulmu ya.
dosa saja tidak engkau sadari, bagaimana ini engkau anggap sebagai ujian? Betul tidak? Ya, mohon maaf kami harus keras. Ya. Maka langkah pertama apa? Sadari hati, koreksi dulu. Oh, saya sakit kepala, dosa apa? Punten tak bocorkan, gak jauh-jauh dari kepala. Merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa ingin dihormati. Dosa nafsu kepala apa? Banyak sekali, Pak. Merasa paling alim, mesti dikasih oleh Allah sakit kepala. Gak jauh-jauh. Saya sakit perut. Ya, sakit perut itu mesti kaitannya dengan nafsu perut. Ya. Nafsu perut apa? Nafsu dunia, nafsu seks, nafsu apapun ya, yang kaitannya dengan perut. Ya, makan, harta dan sebagainya. Kok saya masih sakit perut? Berarti masih ada kok lupa, belum disakati, belum disodai, sodakoi. Maka lekas-lekaslah, keluarkanlah itu semua. Maka apa? Sodako itu rahasianya adalah mencegah 700 murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 700 Pak, akeh Pak. Sing mau kecelakaan gak jadi, mau jadi sakit keras gak jadi, segeralah sakit, keluarkan sodakohmu, zakatmu, infakmu, bahkan sebelum sakit keluarkan dulu agar engkau tidak dapat murkanya sakitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima Pak. Terus kemudian ketika sakit kaitan dengan paru-paru, ya paru-paru, ya apapun, bisa batuk, bisa apapun ya, itu biasanya karena kaitannya dengan nafsu paru-paru. Apa toh? Nafsu emosi, ya, nafsu dengki, sebel, dendam, enek, berdedek loh Pak. Ya, itu ora jauh-jauh lah Pak, ora jauh-jauh ya. Allah itu sangat indah sekali sebenarnya. Maka ayo sadari semua dosa kita, baik dosa kepada manusia ya minta maaf, dosa kepada Allah ya istighfar, dosa kepada harta keluarkanlah sebagai zakatmu, infakmu, sedekahmu, bahkan pembersihan harta kita. Maka apa? Ketika hati sudah bisa melihat seperti itu, melihat Allahnya dalam setiap apapun, mohon maaf, kita minum tadi ya, ini kalau yang menyediakan itu akan barokah, dan yang meminum juga bisa barokah. Itu kalau ya, kalau syariatnya baca Bismillah, betul ya, diakhiri dengan Alhamdulillah, itu dohir mengucapkan, tetapi hati harus mengatakan, oh cai ini yang menciptakan Allah, yang menciptakan gula, yang menggerakkan orang tersebut memutar menggodok cai heula, dicampurkan teh. Nah, bisa nggak pandangan kita nyampe ke situ tadi? Ada yang seperti itu tadi. Maka ayo terus belajar Pak. Hal-hal kecil seperti itu temuilah Allahnya. Nemui Allah itu bukan berarti kita melihat manusia Allah dengan mata kepala gini, tidak. Gunakanlah ainul basirahmu, yaitu mata hatimu, rasakan bahwa semua ini adalah tidak luput dari penggawaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makrifat Pak. Ya. Bukan makrifat itu dalam mimpi saya bertemu cahaya, bukan, itu masih mukasafah. Dalam mimpi saya bertemu dengan bentuknya awan, ya, bentuknya dan sebagainya, itu bukan Allah. Bahkan yang mengata-ngata dalam mimpi ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, aku Allah, itu masih bukan Allah. Tidak usah seperti itu. Itu masih dunia mukasaf, dunia penuh kemusyrikan. Ketika ibadah kita masih tercampuri oleh selain Allah berupa darta, tahta, wanita, dunia brono, maka itulah sejatinya kita masih musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, itu apa yang dapat kami sampaikan. Ya, intinya adalah dalam rangka diri saya pribadi, karena kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama ingin bermakrifat, mengenal Allah, dan wajib hukumnya jangan berhenti di mukasafah saja atau muhadharah saja. Ayo naikkan hati kita, lihatlah Allahnya dalam apapun, dalam minum Allah, dalam duduk Allah, dalam jauh Allah, dalam sholat Allah, dalam ibadah Allah, semua Allah ke. Itu ya Pak ya Bu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf apabila kami ada kurang lebihnya, ada khilafnya, ada tutur kata yang salah menyakiti hati panjenengan. Bukan berarti ada apa-apa. Intinya adalah semua dalam rangka kita ingin baik di mata Allah dan juga di mata umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka kesimpulannya, jadikanlah Maulid ini lahirnya hati kita yang fitrah dengan cara apa? Minad dulumat ilan nur. Keluar dari kegelapan menuju ilan nur,
alam yang terang benderang, yang di situ penuh, yang ada hanya cahaya Allah, bukan cahaya harta, dunia dan rono, maka semua nafikan. Bukan berarti nggak boleh kerja, enggak, tapi justru lihatlah Allahnya dalam setiap apapun. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhir kalam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah tausiah